Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman pada teman-teman semua. Pengalaman saya menghadapi SKB CPNS Kementerian Agama atau Kemenag. Dalam video ini nanti akan saya sampaikan beberapa pengalaman saya dan mungkin sedikit tips dan trik pada teman-teman semua. Maka dari itu jangan di skip video ini, tonton dari awal hingga akhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya mengikuti tes CPNS Kemenag Angkatan tahun 2018. Untuk tes SKB ini akan dibagi menjadi 3 tahap atau 3 tes. Yang pertama itu psikotes, yang kedua tes praktek, dan yang ketiga itu tes wawancara, di mana masing-masing tes ini memiliki bobot penilaian. Jadi saya ingatkan pada teman-teman jangan pernah menyepelekan satu jenis tes pun. Jadi teman-teman harus mengerjakan tes dengan sebaik mungkin. Dari beberapa jenis penilaian tadi, masing-masing memiliki bobot penilaian yang berbeda. Pada saat itu tahun 2018 angkatan saya itu untuk psikotes itu memiliki bobot penilaian sebesar 30%. Kemudian untuk tes praktek memiliki bobot 35% dan tes wawancara juga 35%. Jadi kalau di total semuanya itu 100%. Baik, untuk penilaian yang pertama yaitu psikotes, di mana nanti teman-teman diminta untuk mengerjakan soal psikotes. Jadi nanti teman-teman berusaha semaksimal mungkin di psikotes ini, karena ini memiliki bobot nilai 30% tadi. Untuk kisi-kisi soal psikotes, kalau pengalaman saya saat tahun itu, untuk soal tidak terlalu jauh berbeda dengan soal-soal yang ada di buku-buku tentang soal psikotes maupun di soal-soal psikotes yang ada di internet dan Google. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba simulasi mengerjakan soal psikotes yang ada di internet. Kemudian biasanya kalau tes psikotes itu ada perintah untuk menggambar. Nah, saat itu saya tidak ada, jadi hanya mengerjakan soal saja. Penilaian yang kedua yaitu tes praktek atau unjuk kerja, di mana untuk tes praktek ini memiliki bobot nilai sebesar 35%, sangat lumayan. Nah, untuk tes praktek unjuk kerja ini karena saat itu saya melamar di formasi pendidik atau guru, jadi saya untuk tes praktek ini mengajar, di mana saya melamar di formasi guru pendidikan jasmani dan olahraga, jadi saat itu saya mengajar olahraga. Untuk tes praktek ini teman-teman tidak hanya untuk praktek saja, tapi teman-teman juga nanti akan ditanyakan tentang administrasi pembelajaran. Jadi bagi teman-teman yang melamar di formasi pendidik, alangkah lebih baiknya sudah menyiapkan administrasi, misalnya RPP. Untuk RPP teman-teman bisa siapkan yang paling baik dan materi yang teman-teman paling kuasai. Jangan sampai teman-teman mengajar di materi yang teman-teman tidak menguasai. Tetapi itu di aturan tahun lalu. Untuk tahun ini saya belum begitu paham karena belum keluar, jadi saya tidak tahu apakah untuk materinya ditentukan atau milih sendiri. Kalau milih sendiri, jadi teman-teman sudah menyiapkan materi yang paling teman-teman kuasai. Kemudian pengalaman saya juga ditanyakan tentang pengalaman kerja atau pengalaman mengajar saya. Saat itu saya juga ditanyakan tentang SK atau surat tugasnya tentang saya mengajar. Alangkah lebih baiknya teman-teman juga menyiapkan surat tugas dan juga administrasi. Jadi nanti seandainya ditanyakan oleh penguji, teman-teman sudah siap. Dan itu saya yakin akan mendapatkan atau menambah nilai tersendiri bagi teman-teman. Selain mengajar, di bagian tes praktek ini saya juga diuji tentang kemampuan saya menggunakan komputer, di mana saat itu saya diberikan data oleh penguji, yaitu berupa data nilai siswa, kemudian diminta oleh penguji diolah menggunakan Microsoft Excel. Jadi teman-teman usahakan sudah bisa mengoperasikan Microsoft Excel, apalagi dengan rumus-rumus. Jadi teman-teman jangan sampai jika dites tentang rumus-rumus seperti ini menghitungnya dengan manual. Saya juga ditanya tentang kemampuan bahasa asing yang dikuasai. Jadi bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah, saya mengatakan bisa bahasa Inggris walaupun pasif. Kemudian saya juga menyampaikan bisa bahasa Arab karena saya sempat bersekolah 6 tahun ya di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, dan di situ ada mata pelajaran bahasa Arab.
maka saya beranikan diri untuk mengatakan bahwa saya itu bisa berbahasa Arab. Setelah itu oleh penguji saya diuji untuk membaca huruf Arab gundul atau huruf Arab yang tidak ada harokatnya. Selanjutnya penilaian yang terakhir atau penilaian yang ketiga yaitu penilaian tentang wawancara, di mana ini juga memiliki bobot nilai sebesar 35%. Besar sekali, jadi psikotes 30% ditambah praktek 35%, tambah wawancara 35%, totalnya 100%. Jadi teman-teman jangan sampai menyia-nyiakan satupun penilaian. Jadi harus teman-teman ikuti dan kerjakan sebaik mungkin. Untuk bagian wawancara ini ada beberapa hal yang ditanyakan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh penguji ini seputar pengetahuan kita tentang agama dan juga hal-hal yang sedang ibaratnya hot atau booming pada saat itu. Pada saat itu tentang radikalisme. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu tentang kurang lebih tentang radikalisme. Jadi ditanya tentang apakah Anda tahu radikalisme, terus bagaimana pendapat Anda tentang radikalisme. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya saat itu tentang radikalisme. Untuk tahun ini saya kira nanti juga akan membahas tentang isu-isu yang ada saat ini. Mungkin COVID-19 ini yang sedang booming, nanti bisa juga itu menjadi pertanyaan saat tes wawancara, tapi itu bukan jaminan juga. Selain itu nanti juga ditanya tentang tes kemampuan baca tulis Al-Quran. Jadi saat itu saya diminta oleh penguji untuk membaca surat Al-Maidah, saya lupa ayat berapa, dan juga diminta untuk mengartikan. Yang saya ingat untuk itu dalam ayat yang saya baca itu ada tentang membahas tentang khilafah, di mana pada saat itu juga di Indonesia sedang booming-boomingnya tentang negara khilafah. Saya juga diminta untuk membaca doa iftitah. Jadi nanti teman-teman itu akan dites untuk kemampuan tentang agamanya. Nah, ini setiap daerah sepertinya memiliki perbedaan, karena saya membaca komentar di Instagram di Kementerian Agama Republik Indonesia itu ada juga yang mengatakan di daerah, kalau nggak salah Jawa Timur, itu diminta untuk membaca doa qunut, sedangkan saya yang di Jogja ini untuk membaca doa iftitah. Nah, itu nanti masing-masing daerah memiliki perbedaan. Jadi teman-teman kalau bisa menyiapkan sebaik mungkin tentang kemampuan di bagian agama. Nah, selain membaca Al-Quran, juga menulis. Pada saat itu saya diminta untuk menulis ta'awud. Jadi saya menulis Arab ta'awud. Nah, ini juga tidak jaminan bisa sama. Jadi mungkin teman-teman bisa menyiapkan surat-surat pendek atau misalnya Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir. Jadi teman-teman sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya untuk tes wawancara, saya juga ditanya tentang prestasi yang pernah diraih. Kebetulan saat itu saya membawa sertifikat atau piagam penghargaan yang pernah saya raih. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi penambah nilai di tes wawancara. Jadi bagi teman-teman juga yang memiliki prestasi, baik itu sertifikat maupun piagam, nanti bisa teman-teman bawa untuk menghadapi tes SKB ini. Mungkin dapat disimpulkan bahwa untuk tes SKB CPNS di Kementerian Agama ini bukan hanya sekedar mengetes tentang pengetahuan umum saja, tetapi juga mengetes tentang pengetahuan agama kita. Jadi bagi teman-teman yang akan mengikuti tes SKB Kemenak, sejak dini mungkin mulai sekarang juga disiapkan bagaimana pengetahuan umum kita dan juga pengetahuan agama kita. Jadi misalnya teman-teman mulai saat ini sudah bisa menulis Arab, bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan pengetahuan-pengetahuan umum juga teman-teman bisa menjawab itu semua. Demikian tadi adalah pengalaman saya mengikuti SKB CPNS Kemenak tahun 2018. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kalau bisa saya jawab, akan saya bantu jawab. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.